Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Rahayu, NIM E 2019-2451, kelas Ekonomi Syariah 10, kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertian pertanian. Secara umum, pengertian pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Sebagian besar, kurang lebih dari 50% mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani. Sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita. Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan. Padahal jika ditinjau lebih jauh, kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian pertanian dalam arti luas tidak hanya mencakup perbudidayaan tanaman saja, melainkan membudidayakan serta mengelola di bidang peternakan, seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu tentang peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Sebagian besar rakyat di negara-negara berkembang menjadikan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena mereka bertempat tinggal di pedesaan, di mana pertanian menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan sektor pertanian, maka menjadi usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani, yang berarti meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat, terutama di Indonesia. Sebagian besar negara berkembang mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Para petani di pedesaan bekerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan mereka sendiri, namun juga kebutuhan penduduk di perkotaan. Jika permintaan pasar penduduk perkotaan bertambah, artinya produktivitas petani pun harus lebih ditingkatkan. Sektor pertanian juga menjadi sumber utama untuk pertumbuhan ekonomi modern. Untuk menggerakkan ekonomi modern, aspek tabungan menjadi sangat penting. Di negara-negara miskin, proporsi pendapatan pertanian terhadap GNP mencapai 50%. Terlihat bahwa setengah dari produk nasional disumbang oleh sektor lain di luar pertanian, terutama industri dan perdagangan, di mana sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap jumlah tabungan yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Di sisi lain, sektor pertanian berperan untuk menyediakan cadangan devisa yang merupakan faktor produksi yang terpisah. Karena di negara-negara sedang berkembang, sangat sedikit sekali yang menjadikan industri manufaktur dan jasa-jasa sebagai penyumbang devisa pada awal pertumbuhan ekonominya. Dari uraian tersebut, peranan sektor pertanian dalam perekonomian dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, sektor pertanian merupakan sektor andalan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, baik di pedesaan maupun perkotaan. Kedua, sektor pertanian menjadi penyedia input tenaga kerja bagi sektor industri dan modern lainnya di perkotaan. Ketiga, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pendapatan nasional. Keempat, sektor pertanian menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi modern, karena merupakan sumber cadangan devisa bagi impor barang-barang modal. Dan yang kelima, para petani di pedesaan merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk industri di perkotaan. Yang ketiga yaitu tentang kebijakan sektor pertanian dan pangan. Kebijakan pada sektor pertanian di masa Orde Baru yang dituangkan dalam Repalitas 1 menekankan pada produksi dan konsumsi beras. Pada saat itu, kebijakan beras identik dengan kebijakan pangan. Alat-alat kebijakan masih sama dengan yang digunakan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada perencanaan yang lebih baik, keahlian yang lebih berkembang, dan konsistensi dalam pelaksanaan alat-alat kebijakan tersebut. Indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian yang tergolong pesat pada tahun 1970-an, yang kemudian dihadapkan pada pilihan sulit dalam hal kebijakan pangan, akibat konsekuensi keberhasilan kebijakan beras dan pembangunan ekonomi. Akhirnya, pada Repalita 3, kebijakan swasembada beras digantikan dengan kebijakan yang lebih luas, yaitu swasembada di bidang pangan. Pada akhir tahun 1976, Indonesia mencapai kenaikan produksi pangan, terutama penghasilan per hektar dan pemasarannya. Harapan-harapan baru mulai muncul dengan penggunaan teknologi bibit unggul dan pupuk,
sehingga swasembada beras dapat terrealisasi pada tahun 1984. Setelah tercapai swasembada beras, laju pertumbuhan produksi semakin berkurang. Maka kemudian tujuan swasembada beras tersebut digantikan dengan swasembada pangan dengan daerah luar Pulau Jawa sebagai target utamanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.